Reformasi. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 per US dollar terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 4.000 per US dollar pada Oktober terus melemah menjadi sekitar 17.000 per US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent atau nota kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus. Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998, di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini. Halo guys, perkenalkan nama saya Maulidia Sofi Hasan, salah satu mahasiswa Universitas Negara Islam Makassar, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, angkatan 2021. Nah, kita harus tahu apa itu demokrasi. Nah, demokrasi secara bahasa adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, dan pemerintahan rakyat dan berkuasa oleh rakyat. Kemudian, pengertian dari reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada masa itu. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto pada era setelah Orde Baru. Kendali demikian, kata reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembunuhan di kalangan gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Johannes Calvin dan lain-lain. Nah, selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004, di mana pada tahun 1999 sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarno Putri dan pada tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru terjadi pada tahun 1965 sampai dengan 1998 yang dimana Soeharto menjadi pemimpin Indonesia. Visi utama pada pemerintahan ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan juga konsekuen di setiap aspek kehidupan masyarakat. Namun, dalam suatu pemerintahan tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya akan sebutkan kelebihan demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Yang pertama, kebutuhan pangan tercukupi. Yang kedua, gerakan wajib belajar dan gerakan orang tua asuh berhasil dilaksanakan. Nah, yang ketiga, berhasil menjalankan program kesejahteraan keluarga yang gagal dilaksanakan pada Orde Lama. Nah, kekurangan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, pemerintahan kota banyak memakai kekayaan. Yang kedua, kebebasan berpendapat belum berhasil dilakukan. Dan yang ketiga, KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, terjadi di semua lapisan masyarakat. Itulah
itulah tadi hasil dari penjelasan saya tentang periode-periode di masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like guys.